Shalom, puji Tuhan. Kita kembali ada di hari Minggu tanggal 16 di bulan Februari karena kemurahan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini menghasilkan buah berlipat ganda. Kita akan melihat Alkitab kita. Saya rindu kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 4, jemaat Tuhan baca ayat 5, 6, 7, 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang seorang penabur. Matius 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya mulai baca ayat yang ke-4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang petani menanam sesuatu, menanam tanaman apa saja, pasti intinya ingin menghasilkan buah. Kami ada tanam mangga, saudaraku, sampai saat ini kami rawat terus. Karena tujuan kami tanam mangga itu, kami pilih bibitnya untuk menghasilkan buah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini ada 4 macam model tanah yang menentukan apakah benih yang ditanam itu, benih yang ditabur itu akan berbuah atau tidak berbuah. Kalau saudara sudah baca tadi di pasal 13, itu di ayat 4 sampai ayat yang ke-8, ada benih yang ditabur di pinggir jalan pertama. Ada benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang ditanam di tengah semak duri. Dan yang terakhir, benih yang ditanam di tanah yang baik. Saudaraku, yang menghasilkan buah yang berlipat ganda hanyalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Di bagian terakhir di ayat yang ke-8 tadi, saudaraku. Yang ditaburkan, saya baca ayat yang 8, bagian yang terakhir. Ada dan yang sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, yang menghasilkan buah berlipat kali ganda hanyalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Alkitab mencatat atau Alkitab menjelaskan bahwa benih yang baik atau benih itu ialah firman Tuhan. Dan tanah itu berbicara hati kita orang percaya. Saudaraku, kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, di situ menjelaskan ayat yang ke-19, ayat 18 dan ayat 19 saya baca untuk kita semua. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Ini artinya, kalau tadi kita baru membaca tentang benih yang ditabur di semak duri, di pinggir jalan. Ini arti firman Tuhan itu. Ayat yang ke-18 dan 19. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat
dan merampasnya. Yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudaraku, Alkitab mengatakan ada benih, contohnya dia ditaburkan di pinggir jalan. Dia tidak berbuah, kenapa? Karena ketika ditaburkan benih itu, firman ketika ditaburkan, yang mendengarnya itu tidak mengerti. Amin. Sehingga benih itu tidak berbuah. Bahkan dikatakan si jahat datang merampas benih yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi intinya saudaraku, benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ketika kita dengar firman Tuhan, kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita belajar mengerti kehendak Tuhan, iblis tidak mampu mencuri firman Tuhan yang kita dengar. Amin. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan mampu dirampas oleh si jahat, oleh kuasa kegelapan, kalau kita belajar mengerti firman Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita dengar firman Tuhan, kita belajar konsentrasi, kita belajar fokus, supaya kita mengerti firman Tuhan. Ini langkah awal menuju menuai berkat yang besar. Orang kalau memperhatikan firman Tuhan, dia akan benar-benar tangkap rema firman Tuhan itu. Saudaraku, saya senang sekali ketika kami buka TikTok, kalau hal-hal yang tidak berguna kami cuma skip, kami lewat. Tetapi ketika ada khotbah yang benar-benar kami rasa itu sangat membangun iman kami, kami belajar mengerti firman yang kami dengar itu di media sosial. Saya pernah baca, saudaraku, ada satu firman yang mengingatkan begini. Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap hari kamu mau hidup berkenan kepada Tuhan? Saya langsung tangkap firman Tuhan itu, saudaraku. Saya belajar mengerti, saya belajar ambil remanya. Jadi saudaraku, setiap hari saya jalani, saya begini dengan Tuhan. Tuhan, saya mau berkomitmen dengan Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kuatkan saya supaya satu hari yang saya lalui, saya tidak bikin dosa dengan Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Jadi setiap kali ada dosa yang mau yang datang dalam pribadi saya setiap hari, saya teringat dengan firman yang saya baca itu, saudaraku. Saya teringat dengan firman yang saya lihat di TikTok, saudaraku. Saya teringat, oh iya benar ya, Alkitab sudah bilang belajar hidup berkenan. Itu artinya kita mau menghasilkan buah, amin. Banyak orang Kristen ingin menghasilkan buah, saudaraku. Ingin hidup diberkati, ingin menuai berkat yang besar, tetapi tidak mau belajar mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Saudaraku, saya pernah dengar firman Tuhan dan saya lihat di media sosial ini tentang kita belajar untuk mengerti. Karena apa, saudaraku? Kalau kita tidak mengerti firman dan kita tidak lakukan, kita tidak akan berbuah sama sekali. Benar, saudaraku? Walaupun kita sudah membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi kalau kita tidak belajar mengerti, kita tidak belajar praktekkan, itu sama dengan nol. Tidak akan ada hasilnya apa-apa, saudaraku. Tetapi kita berusaha di hari-hari ini, Tuhan, kita berkomitmen, kita berdoa, Tuhan, saya mau hidup mengerti firman-Mu, saya mau hidup melakukan firman-Mu. Supaya apa? Supaya janji berkat Tuhan menjadi bagian kita. Saudaraku, menghasilkan buah berlipat ganda, itu berbicara berkat Allah yang berlipat ganda dalam hidup kita. Tetapi kita harus kenal dulu cara Allah seperti apa supaya kita menghasilkan buah dalam hidup ini, supaya kita mendapatkan berkat yang berlipat ganda. Pertama, cara untuk kita menghasilkan buah, mendapat berkat yang berlipat ganda, kita harus belajar mengerti firman. Orang kalau mengerti firman, dia ada tindakan untuk melakukan firman. Ada respon, saudaraku.
Saudaraku, sebab itu ketika kita lihat YouTube kah, atau lihat TikTok kah, atau kita lihat Facebook Reel, mari kita tangkap rema firman Tuhan yang kita dengar. Jangan hanya sekilas lalu, tidak ada terjadi sesuatu apa-apa. Saudaraku, ketika saya melihat ada satu pengkhotbah, walaupun yang saat dia bukan pengkhotbah terkenal, tetapi ketika dia sampaikan firman, saya langsung tangkap rema firman Tuhan. Dia berkata begini dalam TikToknya, walaupun saya sudah mengerti, dia bilang, ketika kita memulai sesuatu di pagi hari dengan andalkan Tuhan, berarti sepenuhnya hari itu kita sudah serahkan sama Tuhan. Jadi artinya ketika kita sudah berdoa sebelum kita memulai akan aktivitas, berarti sepanjang hari itu kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya belajar tangkap rema firman Tuhan. Oh Tuhan, berarti maksudnya ketika kita memulai pagi, utamakan Tuhan dulu. Apa yang terjadi? Saudaraku, saya bersyukur Tuhan banyak kali membangunkan saya. Banyak kali di jam-jam di subuh. Di subuh-subuh banyak kali saya terbangun. Saya cek jam 3.20. Kadang-kala jam 2.45. Ketika saya terbangun, saudaraku, saya langsung buka mata. Saya tidak tidur lagi. Saya berlutut dan saya berdoa di kasur saya. Saya menyanyi dengan suara yang tipis sekali yang tidak terdengar oleh anak-anak kami. Saya menyanyi, saya mulai menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya berkata dengan Tuhan begini, Tuhan, kalau saya sudah terbangun, entah itu jam 5, entah itu jam 4, jam 3, setengah 2, di saat saya baru tidur, ketika saya terbangun, banyak kali saya terbangun, maaf bicara, mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Jadi sehabis saya pergi kamar mandi, buang air kecil, saya tidak mau langsung tidur lagi. Saya buka mata dulu, kasih hilang mengantuk, saudaraku. Saya guling kiri kanan, saya berdoa. Saya berlutut, saya kalau berlutut saudaraku, saya rebahan, kepala saya langsung ke kasur. Jadi anak-anak biasanya ya habis kalau saya bergerak dia langsung raba-raba. Dia langsung tak tanya, dia pegang-pegang, oh ada mama, dia tidur lagi, begitu anak itu. Kalau dia raba tidak ada saya, dia cepat duduk itu mau cari saya. Jadi saya berdoa di samping Yabes, saudaraku. Saya berdoa, saya menyanyi lagu yang paling tidak terdengar, saudaraku. Dengan suara yang sangat pelan. Setiap hari itu saya lakukan. Saya bilang, Tuhan, saya mau tangkap rema firman Tuhan. Apa yang saya dengar di TikTok, apa yang saya dengar di YouTube, di Facebook, saya mau tangkap firman Tuhan. Jadi setiap kali saya terbangun, saya ambil waktu itu untuk saya berdoa pribadi dengan Tuhan. Lain lagi setelah kami bangun, ada jam doa saya dan Bapak Gembala, ada waktu kami. Dan saya berkomitmen dengan Tuhan, saya dengan Tuhan itu ketika saya terbangun, itu jam doa saya dengan Tuhan. Banyak kali saudaraku saya mendengar suara Tuhan membangunkan saya. Saudaraku mungkin kita berkata, aneh masa Ibu Gembala dengar suara Tuhan. Saya alami itu ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau belajar pangkas dosa kita, kita akan mendengarkan suara Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, saya sementara tertidur, saya dengar ada suara yang bernyanyi di telinga saya. Bahkan lagu-lagu yang saya lupa itu terdengar jelas di telinga saya dan saya terbangun. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya ini Engkau sementara membangunkan saya untuk berdoa, untuk ada mesbah doa dengan Tuhan. Saya banyak kali terdengar lagu seperti ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Saya langsung duduk, Tuhan. Jelas sekali, saya sementara ngorok, saya sementara tertidur. Lagu ini membangunkan saya langsung duduk. Terima kasih Tuhan, berarti ini Engkau membangunkan saya harus berdoa. Banyak kali saya seperti itu. Jam doa subuh itu saya tidak patenkan. Cuma saya bilang dengan Tuhan, kalau Tuhan sudah bangunkan saya jam 2.30, jam 3.00, jam berapapun di pagi hari saya berdoa dulu. Habis saya berdoa, karena masih gelap, saya tidur lagi. Nanti di jam yang memang sudah pagi untuk bekerja kami bangun, kami besto dengan Bapak Gembala dan kami bekerja. Tetapi inilah saudaraku yang saya maksudkan, kita belajar mengerti firman Tuhan dan tangkap rema firman Tuhan supaya kita akan berbuah, saudaraku, supaya kita akan menghasilkan buah, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan, dan saudaraku hidup kita akan mengalami berkat berlipat ganda. Ayat selanjutnya saudaraku, cepat-cepat.
Pertama tadi firman yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini yang kedua saudaraku, ayat 20, Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Firman mengatakan pertama tadi benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang kedua benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Saudaraku, coba kalau saudara pergi di gereja Anugerah, di depan jalan itu tetangga kami saya lihat ada tanam singkong, ada tanam daun gedi. Saya lihat saudaraku di depan gereja di Anugerah. Sudah lama sekali tetangga kami itu tanam gedi dengan daun singkong, ubi jala, ubi apa itu? Ubi singkong. Daunnya kerdil sekali saudaraku. Nggak tinggi-tinggi sekali saudaraku. Cuma berapa senti dari jalan. Saya lihat, ini daun singkong ini kerdil. Ini gedi ini kurus sekali. Beda dengan Mama Shalom gedi. Subur sekali. Kami berapa kali pergi ambil, saudaraku di Koya Barat sana, pergi ambil daun gedi, subur sekali. Tetapi yang tetangga kami tanam di gereja Anugerah, dorong cuma tanam di tanah itu saudaraku cuma tanah karang. Jadi beda sekali. Itu yang Alkitab bilang, firman yang ditanam, ditaburkan di tanah berbatu-batu, saudaraku adalah firman. Contohnya Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman. Ketika mereka dengar firman, mereka respon baik. Bahkan Alkitab bilang mereka bergembira. Saudaraku, hati-hati. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita berkata, yes, amin, firman Tuhan. Firman Tuhan luar biasa, yes, memberkati. Kalau cuma sampai sekedar merespon seperti itu pun tidak cukup untuk menghasilkan buah. Alkitab bilang, firman yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang merespon firman Tuhan dengan gembira. Mereka sambut, udah luar biasa, Bapak Gembala ada khotbah, luar biasa. Ibu Gembala ada khotbah, luar biasa. Pendeta Benihin ada khotbah, luar biasa. Pendeta Gilbert, Pendeta Henny, luar biasa. Menerima dengan gembira. Tapi Alkitab mengatakan, tetapi firman itu cuma tahan sebentar. Jadi firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan tidak berakar. Karena ditanam di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu gambaran hati kita, gambaran respon kita. Apa artinya? Firman bilang, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang. Berarti manusia, berarti kita, berarti saya dan saudara yang mendengar firman, menerima dengan gembira, tetapi ia tidak berakar, tidak tahan, hanya tahan sebentar. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, saudaraku, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ketika firman itu diuji, mereka tidak mampu melakukan firman yang mereka dengar itu. Jadi pertama mereka gembira, luar biasa, mujizat Tuhan terjadi, amin. Tetapi ketika diuji, kita sendiri yang lakukan, kita nggak mampu lakukan. Kita gagal lakukan. Artinya apa? Firman yang ditaburkan itu tidak bertumbuh. Contohnya ketika firman berkata, jemaat-jemaat yang belum dibaptis, mari dibaptis. Ada yang berkata, maaf saya tidak siap dibaptis. Firman berkata, jemaat-jemaat yang belum menikah, mari menikah. Kita cuma dengar, kita tidak lakukan. Jadi itu firman ditanam di tanah yang berbatu-batu. Jemaat, mari kita melihat jemaat kita yang masuk rumah sakit, jemaat kita yang meninggal seperti minggu lalu Ibu Alda dilakukan pengumpulan diakonia, mari kita memberi. Ada yang berkata, saya tidak memberi. Berarti itu tidak bertumbuh, saudaraku. Berarti itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudaraku, kalau kita mau melihat rohani kita dipulihkan Tuhan, kalau kita mau melihat
pekerjaan kita itu lancar, kalau kita mau melihat kesehatan kita itu diberkati Tuhan, mari lakukan firman Tuhan. Amin. Karena kalau cuma kita dengar, nggak akan ada hasilnya, saudaraku. Benar. Kalau cuma kita dengar full maksimal pun, tidak akan ada hasilnya apa-apa. Karena Alkitab sudah bilang, benih itu ditaburkan, tetapi persoalan tanah hatinya di pinggir jalan, tanah hatinya berbatu-batu. Saudaraku, banyak Alkitab sudah bilang, mari kita lakukan firman supaya diberkati. Tetapi banyak yang tidak diberkati karena tidak lakukan. Jadi memang intinya, saudaraku, melakukan firman Tuhan itu intinya. Amen. Intinya praktekkan. Kalau kita nggak praktekkan, nggak akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Amen. Kalau tidak dilakukan, benih mau model macam apapun nggak akan bertumbuh. Saudaraku, saya karena hobi jagung, saya bela-belain, orang Jawa bilang, saya pergi ke toko pertanian, beli jagung yang manis. Harganya itu 100 lebih, saudaraku. Cuma satu bungkus itu, yang isinya, saudaraku, tidak cuma sekitar satu mok kecil. Karena saya hobi, saya tanam, itu bibit yang mahal, saudaraku. Bibit yang sangat mahal. Tetapi persoalannya tanahnya model bagaimana dulu. Saya sudah cek tes tanam di Koyakoso waktu saya beli bibit itu. Ketika dia berbuah, saudaraku, banyak sekali buahnya yang busuk. Ketika dia berbuah waktu panen, mungkin ada yang sempat panen. Buahnya itu kecil-kecil, tidak seperti yang ada di gambar. Saya bilang, kenapa buahnya tidak seperti di gambar? Memang rasanya manis, tetapi kualitas tanah itu menentukan, saudaraku. Tidak jadi bagus. Biar lagi benih itu ditanam oleh pendeta yang terkenal, biar lagi firman Tuhan itu ditaburkan oleh pendeta yang spektakuler, kalau respon kita tidak melakukan, itu tidak ada artinya, saudaraku. Biar lagi Henny Kristianus, Debbie Basir, Philip Mantova yang khotbah, kalau kita nggak lakukan, tidak akan terjadi sesuatu berkat dalam hidup kita. Saya belajar praktekkan, saudaraku. Dari hal dosa kecil, saya belajar ketika mendengar YouTube, mendengar TikTok, saya bilang, Tuhan, saya mau tangkap rema firman-Mu, saya mau belajar lakukan, saya mau lakukan dengan ketulusan hati. Saudaraku, kalau kita lakukan, itulah yang akan menghasilkan buah. Itulah akan membuat, hidup saya ini nggak ada hambatannya. Hidup saya ini banyak berkatnya. Karena apa? Sudah praktekkan firman Tuhan. Ayat yang selanjutnya, saudaraku. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Alkitab bilang, contoh lagi yang selanjutnya, ada benih yang ditaburkan di semak-semak duri, jadi tanah, tetapi ada pele-pele dengan semak duri. Ketika benih itu semulai tumbuh, tidak bisa tumbuh lagi, tidak bisa naik pohonnya. Karena apa? Karena dihimpit dengan semak duri. Alkitab berkata, semak duri itu apa? Semak duri itu ialah kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ada begitu banyak orang Kristen kalah dengan kesibukan. Amin. Kalah dengan mengejar keuntungan, kalah dengan mencari nafkah. Ini yang digambarkan firman Tuhan. Maaf, saya tidak ibadah soalnya saya sibuk kerja. Ini, saudaraku, dihimpit dengan tipu daya kekayaan, saudaraku. Maaf, saya tidak bisa cari Tuhan, sibuk sekali. Maaf, saya tidak bisa bergereja. Banyak yang harus saya memenuhi kebutuhan hidup. Belum bayar kos, belum anak besusu, belum pampers. Itu tipu daya kekayaan yang membuat kita orang Kristen terfokus kepada mencari kerja, mencari nafkah, mencari keuangan. Saudaraku, mencari keuangan, mencari pekerjaan itu penting. Tetapi kalau saudara lakukan firman Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya menuai berlipat ganda. Amin. Menuai berlipat ganda. Saudaraku, ada satu hal yang aneh bagi saya, ini kesaksian. Ada satu hal yang aneh bagi saya, tetapi saya percaya itu mujizat Tuhan. Kalau saudara dengar dengan telinga rohani, saudara akan berkata, itu mujizat Tuhan.
Saudaraku, saya berkata begini. Waktu lalu Bapak Gembala sempat sakit dan kami cek ke puskesmas. Sudah. Dia punya suster bilang, "Ibu, kasih masuk nomor daftar baru Bapak punya identitas." Jadi saya kasih KTP dan nomor untuk antrian. Sudah. Duduk dulu Ibu, nanti panggil lagi. Dia ceklah di komputer, saudaraku. Dia cek di komputer, dia bilang, "Ibu, Ibu tidak terdaftar di puskesmas ini, Bapak. Terdaftar di Waena." Terdaftar di Waena. Saya punya nota, saya bilang, saya foto. Saya punya nomor Ibu, kami sekeluarga sudah sering kalau ada apa-apa ke puskesmas ini, entrop. Ini Ibu punya BPJS terdaftar di sana. Saya bilang, "Aduh suster, maaf ya, saya tidak pernah urus BPJS suster. Saya bilang kami ini pasien mandiri, pasien umum kalau masuk rumah sakit umum. Jadi tidak pakai BPJS. Sebab itu kami selalu menjaga kesehatan karena pasien umum itu luar biasa kalau keluar biaya." Saya bilang, "Tolong nggak pakai BPJS." Tapi susternya ngotot, "Ibu ini, nama Bapak ini terdaftar di puskesmas ini BPJS yang arahkan. Jadi Ibu ambil waktu ke kantor BPJS dan pindahkan Ibu punya ke ini." Saya bilang, "Aduh maaf Bu Suster, kami nggak pernah bayar BPJS." "Oh berarti BPJS-nya Bapak dan sekeluarga itu dibiayai pemerintah." Saudaraku, saya juga agak bingung. Nah, baru saya ke BPJS, saudaraku, kami pindahkan dia punya alamat karena tidak mungkin kami mau cek di Waena jauh. Jadi kami ke kantor BPJS dan kami pindahkan. Dan apa yang petugas katakan? "Oh, Bapak Ibu sekeluarga sampai dengan Yosia, Bapak Ibu terdaftar BPJS bantuan. Jadi tidak bayar." Bahkan ditulis di atas, saudaraku, bukan BPJS tapi HIS. Jadi tidak bayar, mau berobat kemana-mana tidak bayar. Saya bilang, "Tuhan, kami tidak pernah urus BPJS. Apalagi masukkan anak yang sampai di Yosia, saudaraku. Jadi lengkap, sampai di Yosia sudah terdaftar BPJS bantuan. Tidak perlu bayar tiap bulan." Saudaraku, mungkin bagi kita ini aneh, tetapi inilah cara Tuhan untuk menolong kami, saudaraku. Jadi di saat kami ke puskesmas berikut lagi tidak perlu bayar. Apakah Tuhan itu tidak dahsyat? Bagaimana mungkin pemerintah dapat membuat kami sedangkan kami nggak daftar, saudaraku? Kami tidak bawa kami punya kartu keluarga di kantornya, kami tidak bawa kami punya KTP. Tetapi ketika dilihat kami semua ini sudah terdaftar dan tidak dipungut biaya. Inilah cara Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, saya tidak tahu cara Tuhan ini kalau seperti ini." Jadi berikut masuk puskesmas, biasa puskesmas, saudaraku, kalau pasien umum tetap ada biayanya, apalagi cek darah, cek gula, cek kolesterol, cek asam urat, cek malaria, tetap ada biayanya, bisa sampai 100.000 kalau berapa cek darah. Tetapi ketika sudah terdaftar dalam BPJS ini, waktu terakhir kami periksa kesehatan Pak Gembala, tidak mengeluarkan biaya. Itulah cara Tuhan. Kalau kita hidup belajar lakukan firman Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil bagi Tuhan. Itu sampai saya bingung. Saya bilang ke Bapak Gembala, "Kok bisa ya orang ini terdaftar BPJS gratis, padahal orang tidak pernah daftar di otonom, di kantornya, tidak pernah daftar di wali kota." Tapi itu mujizat Tuhan. Itu hal yang kami katakan, ini mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudaraku, kalau kita belajar praktek firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati, saudaraku. Tuhan akan menolong, lakukan firman Tuhan. Saudaraku, pada bulan Juni, gereja kita di Anugerah akan buka PAUD. Mari kita dukung pelayanan ini. Mari kita dukung, saudaraku. Lewat apa? Kita bawa dalam doa. Lewat apa? Jangan protes. Amin. Memang tidak gampang, saudaraku, untuk membuka satu sekolah. Tetapi saudaraku, saya percaya ketika Tuhan berikan visi, ini akan terjadi. Haleluya. Ayat yang terakhir, sudah tidak lama lagi. Firman Tuhan tinggal 5 menit. Ini ayat yang terakhir. Ayat 23. Ini kata kuncinya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku, intinya mari jadikan tanah hati kita itu tanah hati yang baik. Kalau tanah hati yang baik, Alkitab mencatat bahwa tanah hati yang baik ialah orang yang pertama dengar firman, yang kedua dia mengerti, saudaraku, yang ketiga ia melakukan firman Tuhan, sebab itu ia berbuah. Saudaraku, jangan heran kalau saya percaya kios dari Bapak Jerry Tuhan akan berkati, karena kios Bapak Jerry selalu menabur untuk anak-anak sekolah minggu. Alkitab mengatakan orang yang menabur pasti akan menuai. Menabur membawa kue-kue untuk anak-anak akan menuai. Saya percaya orang yang memperhatikan diakonia di saat kita sakit, saya percaya Tuhan akan memperhatikan kita. Karena apa? Kita sudah menabur melihat orang yang membutuhkan dalam hal diakonia, saudaraku. Karena apa yang kita tabur, kita ibaratnya sementara tabur benih. Di diakonia tabur benih. Suatu saat enggak minta-minta kita sakit, Tuhan akan gerakkan, walaupun mungkin bukan orang yang sama yang akan membantu kita, tetapi ada orang lain yang Tuhan akan kirim untuk menolong kita, untuk membantu kita. Karena apa? Kita sudah membantu di hal yang sama. Alkitab berkata, apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian. Jadi kalau kita ingin dihormati, kita belajar menghormati orang lain. Itu hukum timbal balik, kata firman Tuhan. Kalau kita mau diberi, mari kita belajar memberi. Kalau kita mau diperhatikan Tuhan, mari kita belajar perhatikan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya tidak susah, tetapi intinya mari kita belajar praktekkan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita belajar praktekkan. Firman berkata, berikan persembahan yang terbaik, usahakan persembahan yang terbaik. Artinya saudaraku, walaupun nilainya 2.000 kah, 5.000 karena jadi masalah, yang penting jangan robek. Karena kalau uang robek pasti itu tidak akan diterima. Persembahan yang terbaik tidak tergantung dari nominal kita. Kalau mungkin seandainya kita cuma ada 1.000, itu persembahan yang terbaik, saudaraku. Kalau seandainya kita cuma ada 2.000, itu persembahan yang terbaik. Intinya jangan sobek. Karena kalau sobek itu dalam Alkitab berarti cacat, tidak dapat dipergunakan. Karena saudaraku, seperti janda, dia memberikan 2 peser. 2 peser itu nilai yang kecil sebenarnya, tetapi dia memberikan dengan tulus. Jadi kalau ada jemaat yang berkata, Bapak Ibu Gembala, saya persembahan maaf ya cuma 2.000. Bagi kami tidak masalah, asalkan kita memberi dengan sukacita, asalkan benar-benar itu yang ada pada kita. Amin. Karena Amsal juga berkata begini, ada orang yang kaya tetapi berlagak miskin. Ada juga yang sebaliknya, ada orang yang miskin tetapi berlagak kaya. Itu kata kitab Amsal. Jadi kita berikan sesuai ukuran kita, amin. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ayat yang terakhir ini saudaraku saya baca kembali. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji nama Tuhan, mari kita mengerti firman Tuhan. Kita belajar lakukan firman Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu untuk begini-begini. Kita belajar dari hal yang sederhana seperti minggu lalu khotbah. Lakukan, praktekkan supaya berkat berkelipat gandaan dari Tuhan akan menjadi bagian kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.